Selamat pagi ya dari markas kita, markas TSR. Jadi ini ada salah satu konsumen ya yang saya tanya, Bang udah balik modal belum dari pembelian TSR Exa? Kalau balik modal sih kira-kira sudah 1000 pieces kaos yang disablon pakai Exa. Kelihatan chatnya? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, jadi makanya karena saya chat seperti ini dan ini katanya sudah balik modal dan ini konsumen kita yang di daerah Tompaso, Minahasa ya. Tapi nanti kita langsung tanya-tanya aja ya. Ini langsung kita video call aja dianya ya. Memiliki lubang untuk perawatan headprint agar kita bisa dengan mudah membersihkan permukaan luar headprint dari gumpalan tinta yang mengering di pinggiran headprint yang bisa bikin headprint kalian mampet. Itulah fitur pembeda TSR Exa dengan kompetitornya. Printer for your business. Video call aja dianya ya. Kita video call. Nah. Halo Bang. Halo Bang. Ya. Ya Bang. Jadi saya mau tanya-tanya nih Bang sekitar ini ya. Kan tadi saya sudah chat ke Abang kan, Bang udah balik modal belum gitu kan. Jadi video ini rencananya itu untuk ini apa namanya men-trigger orang-orang lah Bang, biar Abang aja bisa kenapa saya nggak bisa gitu loh. Jadi biar menginspirasi orang apa ini cara-cara Abang agar bisa balik modal gitu. Tapi sebelum ke situ ke pembicaraan saya pengen tanya dulu Bang. Abang order printer ini TSR Exa ya Bang ya? TSR Exa ini di tanggal berapa Bang tepatnya? Itu sih kalau nggak salah kan di bulan Juli. Bulan Juni ya? Bulan Juli 2020. Sampainya kan itu kan Agustus, awal Agustus dia nyampe. Oh, Juni, Juli, Agustus ya. 3 minggu dia kiriman. Oh ya, berarti Agustus sampai ya? Ya, Agustus itu udah nyampe. Nah, Abang ini di daerah mana tinggal Bang? Biar penonton tahu. Di Medan. Tapi jauh dari kota. Saya di kampung. Namanya daerahnya apa Bang? Kecamatannya Bang? Kecamatannya Tompas. So itu Minahasa, Kabupaten Minahasa itu. Oh, Tompaso ya. Tapi di Cuma dia kalau dari 50 kilo. berapa kilo? 50-an kilo. Oh. Tapi di sana rame atau gimana Bang? Pedesaan atau Ya, ini kan saya kan sebelumnya kan udah nyablon. Jadi udah ada customer yang langganan. Jadi sebelumnya kan saya kan DTF-nya kan saya pakai maklon. Terus sablonnya juga kan ada yang pakai PVC, pakai PU, sebelumnya pakai Polyflex. Tapi kan biasanya sablon di sini kan kalau ada yang gambar kayak logo gitu kan pakai DTF, nanti tulisannya pakai Polyflex. Tapi karena sudah ada mesin, jadi logo sama tulisan kebanyakan udah pakai Exa. Kalau dulunya dikombinasikan DTF sama Polyflex, jadi kalau tulisan itu kebanyakan pakai Polyflex. Kalau logo atau gambar itu baru pakai DTF. Tapi ketika udah ada Exa, Polyflex sudah gak jarang dipakai untuk tulisannya, jadi langsung full semua Exa. Berarti Abang pemasarannya online atau offline tuh di sana? Waktu ini ya. Jadi kan Abang kan sebelum beli TSR Exa ini kan berarti Abang sudah mendapatkan pasar ya? Ya sudah ada. Nah itu pasarnya itu sistemnya Abang online atau offline? Atau dua-duanya? Ada online
pasti ya kan cuma di medsos. Kalau offline kebanyakan kan udah tahu tempat, udah tahu nomor, udah gampang dihubungi. Jadi ada yang dapat nomor dari Facebook, ada dapat nomor dari Instagram. Jadi gampang didapat. Terus ya karena pengaruh udah ada yang langganan, jadi mulut ke mulut lah. Oh, mulut ke mulut ya. Oke, baru ada beli printer TSR Exa tambah menjadi-jadi ya, karena sudah pasarnya sudah kebentuk sebelumnya ya. Ya lebih dimudahkan, karena kan kalau maklon kan saya butuh waktu itu, soalnya saya harus order dulu dia ke tempat yang di Manado, terus dia masih dikirim lagi ke sini, jadi makan waktu. Jadi kendalanya kan ketika ada customer yang perlu cepat. Ya kendalanya. Jadi ketika udah ada Exa, jadi saya dimudahkan. Dan abang ini belinya di bulan Agustus, baru beroperasi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan ya. Nah 7 bulan. Nah abang udah balik modal belum dari pembelian TSR ya? Kalau dihitung udah balik modal, karena TSR ini saya kan udah habis hampir 4 lebih. 4 lebih. Kalau dihitung-hitung 1000-an pieces itu udah ada, udah lewat mungkin. Kira-kira di bulan apa bang balik modalnya? Kalau emang Jadi bulan Desember itu udah balik modal itu. Desember ya, berarti Agustus, September, Ya. Oktober, November, Desember, 5 bulan berarti ya. 5 bulan udah balik modal. Ya soalnya orderan juga padat gitu waktu itu. Makanya kan saya order tinta, saya order tinta kan waktu itu kan hampir tiap minggu hampir saya order tinta kan. Tokopedia ya, Memang pakai di awal bulan di awal tahun ini memang orderannya juga karena ya mungkin eventnya udah berkurang, kan kebanyakan saya dapat orderan kan karena ada event, karena ada momen lah. Kalau satuan itu udah jarang, tapi kalau orderan event itu satu kali order bisa ratusan. Oh, event-event apa tuh bang? Contohnya? Nah, event-event di sini ada event olahraga, event gereja, ada acara kegiatan gereja, kegiatan ya yang pasti melibatkan banyak orang. Jadi pemasaran saya lebih mudah karena rata-rata yang order itu udah pernah pakai hasil sablon sama bajunya, jadi udah gampang dia. Jadi kalau ada contoh komunitas atau contoh klub atau tim itu bikin, terus ada satu orang di situ lagi punya komunitas lagi yang berbeda, bisa bikin lagi ke tempat saya. Karena udah lihat hasil sablon sama kaosnya. Berarti mantep ya. Nah ini saya pengen nanya di pertanyaan yang berbeda nih. Nah kan abang itu kan waktu bulan Agustus itu kan dikirim ya. Nah itu kan berarti pembelajarannya kan via video tutorial ya. Nah kalau menurut abang gimana? Kalau menurut saya sih pengoperasian kan sudah terbantu kan karena telah ada di YouTube kan udah ada, dari IG kan udah ada, terus Bang Ilham juga kirim tutorial, gampang dimengerti lah. Cuma memang ada beberapa kendala yang mungkin butuh kesabaran, contoh maintenance, contoh memang ada kadang-kala mesinnya sebelumnya jadi, kemudian ada yang bermasalah, tapi ya akhirnya bisa diatasi karena ada langsung pendampingan kan dari Bang Ilham bersama tim kan cepat ditanggulangi. Oh berarti istilahnya memang suatu usaha itu butuh proses lah bang ya, nggak ada yang instan ya? Ya iya, kan memang kan ini kan kalau mau dibilang kan semua penuh resiko. Iya. Jadi ya kita di sini kan mau tidak mau harus diajarkan dan mau tidak mau harus bisa.
setidaknya butuh juga referensi, butuh juga pengalaman dari orang lain. Apalagi dari IB memang kalau menurut saya ya terbilang responnya bagus. Kalau setiap ada kendala bagi kami customer ya saya puas. Iya. Soalnya banyak penonton itu Bang ngomongnya pengennya kalau dari ini ya, dari chatnya, DM, pengennya yang instan-instan. Padahal kalau menurut saya juga nggak ada usaha yang instan gitu kan. Butuh proses pembelajaran juga. Yang penting kan kita dampingi kan gitu kan. Memang kan Bang, dengan kan ini kan printernya kan desktop, printer rakitan. Dengan kita aja printer rumahan yang biasa buat print biasa aja ada kendala-kendala. Apalagi ini udah berbeda dari printer bawaannya yang biasanya hanya cetak biasa, kertas biasa, pakai HPS atau apapun itu, tetap juga itu kan juga ada kendala. Apalagi dengan printer ini kan sebenarnya kan sudah lebih banyak kendala yang akan orang menghadapi, yang akan dihadapi. Nah, udah bukan bawaan pabrik kan 100%. Jadi ya memang mau harus beradaptasi dengan mesin yang ada. Dengan cara ya tiap hari belajar. Tapi kan kalau printer kertas itu kan kalau kan keluaran semuanya printer kertas Epson ya kan. Kita kan pendampingannya kan nggak ada. Kalau abang beli printer Epson itu kan kita bingung kan pendampingan sama siapa kan. Biasanya. Iya, pendampingannya ya Lihat YouTube gitu, ya kan. Tapi kan kalau TSR ini kan langsung, apalagi saya ownernya langsung kan. Jadi saya punya tim juga untuk pendampingan. Jadi konsumen juga kan nggak bingung mau pendampingan kemana gitu kan. Itu bedanya kan. Kalau ini. Soalnya banyak banget yang ngerakit sendiri Bang. Ngerakit printer Epson L1800, ngerakit bikin DTF sendiri. Saya bilang di video-video itu bahaya karena kalian nggak ada pendampingan kalau ngerakit sendiri kan. Soalnya nyawanya itu kan di pendampingan. Kalau menurut saya sih. Abang gimana? Resikonya pastinya kan lebih besar. Kalau menurut saya sih mungkin kalau ada berapa teman-teman, soalnya kita sharing-sharing teman-teman yang pakai print DTF, memang kadang-kala kan masalahnya pasti di mampetnya, hitam putih. Terus kebanyakan sih itu. Tapi kalau menurut mereka sih, karena mereka juga udah ganti tinta, udah bukan bawaan tinta. Jadi udah diganti tinta. Saya memang udah ada di Manado sana, udah ngomong saya itu mereka mesti bilang kalau bisa sih ganti tinta. Tapi saya bilang saya mengambil resiko paling terkecil. Saya tetap pakai tinta bawaan yang dari print DTF-nya. Karena kalau ketika saya ganti tinta, resikonya pasti akan lebih besar. Kalau saya mau komplain kan pasti sudah tidak bisa karena saya udah ganti tinta. Jadi saya sampai sekarang ini cari aman. Buat saya sih tetap pakai tinta. Biarpun dari segi pengiriman pasti butuh waktu, hampir seminggu kalau sampai ke sini. Jadi kalau menurut saya untuk sampai saat ini kalau dia mampet mungkin karena udah di print udah banyak, akhirnya juga cepat juga teratasi kalau mampetnya tinta putih. Kalau tuh hari cuma ada masalah pen karena saya ganti merek pen, akhirnya juga ada kendala di situ. Akhirnya setelah keempat. Berarti kalau ganti merek berarti istilahnya ada resiko lah ya. Iya, karena sesuai saya lihat dengan pengalaman teman-teman, ketika mereka udah ganti merek tinta ya pastinya ada kendala yang mereka hadapi. Jadi kalau saya sih masih cari aman. Kalau mau bilang sudah hampir 7 bulan, nozzle check masih aman. Kecuali baru awal dihidupin udah nggak dipakai 1-2 hari, tapi saya coba 2 hari saya tidak hidupkan, saya menghidupkan terus saya cleaning 2-3 kali, maksudnya kembali seperti semula, hasil cetakannya tetap sama seperti yang awalnya. Jadi
Jadi kalau saya meminimalisir resiko untuk menjaga clean head, ya pastinya saya pasti pakai bawaan dari IB lah. Iya. Ya pun ada kendala di pengiriman yang pasti lama kalau sampai ke sini bisa seminggu. Iya, mensiasati itu ya kalau memang ada orderan berikut ya pasti ya order dulu bahannya. Mensiasati begitu. Jangan sampai tidak ready bahannya. Istilahnya itu pengalaman yang menjawabnya kan biasanya kayak gitu Bang ya. Jadi berproses kita tahu kapan waktunya beli tinta, kapan waktunya menyiapkan hal-hal itu kan. Iya, memang kan kita kan nggak mau stok banyak karena ada resiko yang pasti kita hadapi kan itu kalau stok banyak tentu tintanya akan kepake kan. Iya. Jadi karena di sini juga kelembapan tinggi, karena ini di daerah gunung, ya jadi ada pertimbangan lah. Tapi kalau menurut saya untuk sampai saat ini ya kendalanya pastinya ya biasa lah masih bisa diatasi, apalagi ada pendampingan dari tim IB. Saya rasa sampai sekarang ini masih bisa diatasi dengan baik. Seperti itu. Memang mungkin ada teman-teman yang butuhnya karena seperti tadi Mas Ilham bilang kan butuh cepat, butuh nggak tahunya cuma print, tahunya cuma yang penting ada hasil, tapi tidak mengikuti proses yang gimana ini sampai bisa berjalan seperti adanya, setidaknya dari maintenance, dari cara perawatan, dibilang. Jadi ya, ada teman-teman punya kendala itu, ada teman sempat sharing baru 2 bulan make, printnya udah mampet kayak gitu. Ternyata setelah saya cek, ternyata dari perawatannya juga tidak ikut standarnya. Jadi kadang-kadang ada yang dilewati. Berarti ada faktor human error lah ya, padahal udah ada tutorialnya tapi dia tidak melakukannya ya. Ya. Memang saya juga sempat itu Bang, pernah pengalaman contoh saya lupa buka kunciannya tinta, akhirnya saya sedot tintanya, waduh, akhirnya cleanernya yang naik ke atas print head, akhirnya kesedot. Jadi ya itu juga memang ada human errornya sih. Kalau mesinnya itu, karena yang pasti kan operatornya yang awalnya yang hidupkan mesinnya kan yang kalau tidak ikut SOP-nya ya pastinya ada yang bermasalah pastinya. Apalagi kalau kita tidak dibuka, udah di cleaning nantinya nyadar pas udah keberapa kali cleaning, oh kenapa tintanya ternyata tidak dibuka kunciannya. Ternyata cuma hal-hal yang awal-awal saja ya dilupakan atau ya pasti seberesiko ya ketika tintanya udah diganti merek yang berbeda, apalagi tinta yang pakai warna tinta merek ini pakai tinta ini ya makanya ya sih pasti akan ada pasti. Jadi ya kalau menurut saya lebih baik saya masih diberi aman, bawaannya saya pakai sesuai, baik ketika saya komplain ke Mas Ilham ya saya masih ada pegangan. Oke, sip. Tapi ya kalau mungkin 7 bulan ini berjalan memang ada kendala-kendala kecil-kecil kayak ya, tapi ya masih bisa diatasi. Itu kalau menurut saya. Oke Bang, ini juga udah azan juga di sini, udah dapat informasi lah. Pengalaman biar yang nonton channel YouTube kita juga terinspirasi lah apa yang harus mereka lakukan. Istilahnya kesimpulannya nggak ada yang instan ya Bang, butuh pembelajaran sih. Iya. Ya, yang penting yang penting kan ada pendampingan gitu kan, nggak kalau orang berproses. Kesabaran. Betul. Yang pasti ketika kita ambil mesin ini pasti kita udah tahu resikonya. Iya. Kalau berproses tidak ada didampingi kan bahaya juga. Ya. Ini Bang salah satu contoh yang buat event ini. Ya. Tapi nanti event ini
Nanti di press nanti akhir bulan. Ini sekitaran 300 pieces. 300 pieces. Oh iya. Oh tuh ininya ya yang udah di print kertas DTF nya. 1 meter ya. 1 meter. Hampir 1 meter kalau kayak ini hampir 300 belum semuanya ya. Masih mau karena mau tunggu tinta. Jadi ini yang pet film yang baru order. Mantep ya. Emang kalau komunitas mantep lah ya kalau dapat komunitas. Ya, itulah Bang. Sip. Maafkan lah. Oke. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Oke. Maaf mengganggu waktunya Bang. Oke. Oh, iya. Terima kasih. Yuk, selamat siang. Ya. Oke, ya guys, itulah ya video call singkat kita ya dengan lupa saya namanya tuh. Pokoknya dari Minahasa ya, Kabupaten Minahasa di pelosok katanya daerah dingin. Dan ya itu aja lah yang saya pengen lihatkan kepada kalian. Semoga terinspirasi dari kisah bapak ini ya. Dia yang penting berproses kata dia. Dan kalau ada resiko-resiko hadapi dan perbaiki, dan yang penting didampingi kata dia kan tadi gitu. Kesimpulannya gitu. Berproses dan didampingi oleh tim IB. Dan nggak ganti-ganti tinta, dia masih pakai tinta Exa. Walaupun jaraknya jauh ya kan, tapi dia tetap dengan tinta Exa dan nggak mau ngambil resiko ganti-ganti tinta. Karena kalau ganti-ganti tinta, head kalian pasti yang langsung mampet gitu. Dan kertas DTF kemarin sempat ganti merek dan balik lagi ke merek Exa. Gitu ya. Terima kasih ya sudah nonton untuk video kali ini. Saya Ilham dan tim. See you next time.